Bayangin, satu nama penyanyi muda, Fallen, lagi bersiap naik panggung. Tapi kali ini, suasananya beda total. Di luar The Sultan, antrean sudah mengular. Bendera, spanduk, kaos bergambar wajah Fallen berkibar di mana-mana. Dan di tengah lautan manusia itu, ada dua sosok yang bikin semua orang geleng-geleng. Mr. Roberto, figur berpengaruh yang kalau sudah turun tangan, artinya ini bukan dukungan main-main. Bunda Risma, sosok bunda pendukung garis depan, yang suaranya saja sudah cukup buat nyulut semangat satu gedung. Tanggal 24-26, The Sultan bukan cuma sekadar venue. Tempat itu disulap jadi markas besar Fallen. Bangku-bangku penuh, balkon sesak, dan setiap sudut dipenuhi satu teriakan yang sama. Fallen juara, Fallen juara. Netizen langsung ribut. Segeda ini dukungannya, fix juara nggak sih? Ini panggung kompetisi atau pawai kemenangan Fallen sebelum pengumuman. Satu hal yang pasti, malam-malam di The Sultan tanggal 24-26 bukan lagi malam biasa. Di video ini, kamu bakal lihat sendiri seberapa gila dukungan untuk Fallen, apa peran besar Mr. Roberto dan Bunda Risma, dan apakah semua euforia ini benar-benar jadi tanda kalau takdir juara sudah diam-diam mengarah ke satu nama, Fallen. Jangan skip, karena yang terjadi di The Sultan 3 hari itu bakal bikin kamu mikir ulang tentang arti dukungan habis-habisan dalam sebuah kompetisi, mikrofon api. Bayangin dulu, malam itu The Sultan yang biasanya cuma jadi venue acara musik, mendadak berubah jadi lautan manusia. Lampu-lampu jalan nyala, pedagang kaki lima berjejer, suara klakson dan teriakan fans bercampur jadi satu. Di kejauhan, terdengar yel-yel yang diulang-ulang. Fallen, Fallen, Fallen. Seolah-olah nama itu bukan sekedar nama seorang kontestan, tapi simbol sesuatu yang lebih besar. Di dalam mobil yang pelan-pelan mendekat ke area venue, Fallen duduk diam, menatap kerumunan dengan napas yang sedikit gemetar. Itu semua buat aku, batinnya. Di saat yang sama, kamera sudah menunggu, siap menangkap setiap ekspresi, setiap detik yang mungkin jadi sejarah. Malam ini bukan malam biasa. Ini malam ketika seorang penyanyi muda akan tahu seberapa besar dunia di luar sana percaya pada mimpinya. Di antara lautan manusia itu, dua sosok jadi pusat perhatian, Mr. Roberto dan Bunda Risma. Begitu mobil mereka muncul, kerumunan langsung bergerak. Sebagian mengangkat ponsel, sebagian lagi meneriakkan nama mereka. Mr. Roberto turun dengan langkah tenang, mengenakan pakaian rapi tapi santai, senyumnya tipis tapi jelas. Di sebelahnya, Bunda Risma hadir dengan gaya khas seorang bunda panggung, energik, ramah, dan tak segan menyapa satu persatu orang yang menyodorkan tangan. Mereka bukan sekedar penonton VIP, mereka datang dengan misi untuk menunjukkan bahwa dukungan terhadap Fallen bukan cuma sekedar komentar di media sosial, tapi kehadiran nyata yang bisa dirasakan. Suara, sorak, dan massa yang memenuhi setiap kursi di The Sultan selama 3 hari berturut-turut. Tanggal 24 jadi titik awal pendudukan di Sultan. Sejak sore, area depan venue sudah dipenuhi atribut Fallen. Banner besar dengan wajahnya, tulisan Fallen juara, sampai kaos seragam yang dipakai rombongan pendukung dari berbagai daerah. Ada yang datang dari kota sebelah, ada yang rela cuti kerja, ada pula yang bawa anak kecil hanya untuk merasakan atmosfer dukungan. Di balik semua itu, ada koordinasi rapih yang digerakkan oleh tim dan jaringan yang terhubung dengan Mr. Roberto dan Bunda Risma. Mereka menyusun strategi dukungan layaknya tim sepak bola yang sedang menyiapkan laga final. Pembagian tugas, pembagian spot, bahkan pembagian yel-yel siapa yang pimpin dan kapan harus diteriakan. Semua demi satu hal, membuat di Sultan terasa seperti kandang Fallen sendiri. Sementara di ruang ganti, jauh dari riuh penonton, Fallen duduk di depan cermin dengan make up yang hampir selesai. Di balik riasan, ada mata yang menyimpan campuran rasa, haru, takut, bangga, dan tidak percaya. Di meja, ada beberapa buket bunga yang sudah dikirim lebih dulu. Kartu-kartu kecil dengan tulisan "Kami percaya kamu juara, jangan takut, kami di belakangmu."
Seorang kru datang menunjukkan video singkat dari luar. Lautan fans, yel-yel, dan spanduk besar bergambar wajahnya. Valen menatap layar itu lama, lalu tersenyum kecut. Kalau aku gagal malam ini, aku bukan cuma jatuh di depan juri, tapi juga di depan ribuan orang yang sudah datang jauh-jauh, pukirnya. Beban itu berat, tapi di saat yang sama, justru membuat tekadnya mengeras. Ia tidak boleh tampil biasa-biasa saja. Begitu MC menyebut nama Valen, The Sultan seperti pecah. Sorak-sorai naik seperti gelombang yang menghantam dinding-dinding ruangan. Kamera menyorot ke arah Mr. Roberto dan Bunda Risma. Keduanya berdiri, bertepuk tangan, seakan memberi sinyan bahwa inilah momen yang mereka tunggu. Valen melangkah ke tengah panggung, lampu spotlight menyorot tubuhnya. Musik mulai mengalun. Di detik pertama ia mengeluarkan suara, suasana langsung berubah. Ada sesuatu di suaranya malam itu. Lebih berat, lebih penuh. Seolah semua doa fans, semua harapan yang digantungkan orang-orang ke pundaknya, ikut keluar lewat setiap nada yang ia nyanyikan. Ini bukan lagi sekadar penampilan. Ini pernyataan. Bahwa di tengah dukungan seheboh apapun, ia masih punya satu senjata paling penting, kualitas. Sosial media tak butuh waktu lama untuk bereaksi. Bahkan sebelum penampilan Valen selesai, potongan live story, rekaman layar, dan foto-foto dari dalam The Sultan sudah membanjiri timeline. Tagar-tagar dengan namanya naik, disandingkan dengan nama Mr. Roberto dan Bunda Risma. Komentar pun bermunculan. Gila, ini mah dukungan level pejabat. The Sultan kayak stadion bola, semua teriak Valen. 3 hari begini, fix juara sih. Namun tak sedikit juga yang bertanya-tanya. Ini masih kompetisi fair kan? Jangan sampai yang lain ketutupan cuma karena dukungan sebesar ini. Disinilah drama sesungguhnya terjadi. Di satu sisi, orang terpukau oleh solidaritas fans dan pergerakan besar dua sosok pendukung. Di sisi lain, muncul kekhawatiran. Jangan-jangan euforia masa ini membuat orang lupa bahwa pada akhirnya, musiklah yang harusnya berbicara. Tanggal 25, gelombang dukungan bukannya menurun, malah makin menggila. Banyak yang mengira malam sebelumnya adalah puncak. Ternyata salah. Rombongan baru datang, membawa spanduk baru, suara baru, energi baru. Di luar gedung, jalanan makin padat. Di dalam, panitia terpaksa menambah barikade untuk mengatur arus manusia. Di tengah semua kegaduhan itu, Valen mencoba menjaga fokus. Ia kembali menjalani ritual kecilnya sebelum naik panggung. Menarik napas panjang, mengingat wajah orang tuanya, dan mengulang dalam hati. Aku di sini bukan karena mereka besar, tapi karena aku mau bikin mereka bangga. Di layar monitor belakang panggung, ia sempat melihat sekilas Bunda Risma melambaikan tangan ke arah kamera, sambil membentuk kata di bibirnya tanpa suara. Kamu bisa. Satu gestur kecil, tapi cukup untuk membuat jantung Valen berdetak sedikit lebih tenang. Di sisi lain, Mr. Roberto memanfaatkan momen di luar panggung. Ia berdiri di tengah kerumunan, menyapa fans, menanyakan dari mana mereka datang, dan mengucapkan terima kasih atas dukungan mereka pada Valen. Ada aura pemimpin dalam caranya berbicara. Tenang, meyakinkan, dan penuh keyakinan bahwa apa yang mereka lakukan bukan sekedar ikut-ikutan, tapi bagian dari sejarah perjalanan seorang bintang. Kepada salah satu kamera, ia berkata singkat, "Talenta seperti Valen gak datang setiap hari. Kalau kita nggak dukung habis-habisan sekarang, kapan lagi?" Kalimat itu tersebar luas, menjadi semacam slogan tak resmi gerakan dukungan ini. Di mata banyak orang, apa yang sedang terjadi di The Sultan bukan cuma fansbase mendukung idolanya, tapi semacam deklarasi bahwa mereka ingin melihat Valen naik ke level yang jauh lebih tinggi. Tanggal 26, malam ketiga, adalah puncak dari segala puncak. Orang-orang yang tak kebagian kursi tetap memaksa datang, rela berdiri di pinggir, asal bisa ikut merasakan atmosfer. Di dunia maya, warganet mulai memasang label. Ini 3 hari The Sultan dikuasai Valen. Saat Valen muncul untuk terakhir kalinya di rangkaian 24-26 itu, ia bukan lagi hanya gadis yang sedang ikut kompetisi. Cara penonton memanggil namanya, cara kamera menyorotnya, cara panggung diset untuknya. Semuanya memberi kesan bahwa ia sedang menjalani panggung pembuktian terakhir sebelum gelar juara benar-benar diputuskan. Di tengah sorot lampu, ia sempat menunduk sebentar, menahan air mata, lalu berkata pelan ke mikrofon. "Terima kasih. Kalaupun nanti saya bukan juara di kertas, kalian sudah bikin saya merasa juara malam ini."
Kalimat sederhana itu membuat suasana sejenak hening, sebelum kembali pecah oleh tepuk tangan panjang. Dan disinilah kita, menonton semua ini lewat layar. Melihat 3 hari Didi Sultan yang terasa seperti film. Ada tokoh utama bernama Valen, ada 2 sosok penting bernama Mr. Oberto dan Bunda Risma, ada lautan pendukung yang tak peduli lelah, dan ada tanda tanya besar yang menggantung di udara. Fix juara atau belum? Apapun hasil akhirnya nanti, satu hal sudah pasti. Momen 24-26 itu nggak akan pernah hilang dari ingatan. Bukan cuma karena hebohnya dukungan, tapi karena di sanalah kita belajar satu hal penting. Bahwa di balik sorotan lampu dan euforia massa, selalu ada seorang anak muda yang berjuang sendirian di tengah panggung. Membawa semua harapan orang-orang yang percaya padanya. Dan untuk Valen, 3 malam Didi Sultan itu mungkin akan selalu ia ingat sebagai hari-hari ketika dunia, untuk sesaat, seolah berputar hanya untuknya.